Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berjumlah 4 orang, yaitu Azri Andrizan, Fadil Muhammad Rizki, Sahrul Zukriyadi. Tujuan kami membuat video mata kuliah komunikasi data ini tugas untuk ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja. Materi pertama itu yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Materinya protokol dan standar komunikasi berlapis. Yang pertama itu pengertian protokol jaringan, yaitu sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Protokol yaitu bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antara komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer lain. Teknologi protokol itu dapat diterapkan pada perangkat lunak atau perangkat keras dan kombinasi dari keduanya. Adapun fungsi dari protokol jaringan ada 4. Yang pertama itu addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Yang kedua itu kegunaan internet protokol, yaitu memastikan pesan dipecah menjadi paket. Dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar, jadi dimasukkan dalam satu paket karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar. Harusnya tersusun ulang saat tiba di penerima tersebut. Yang ketiga itu timeout, mengandung self destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket kadaluarsa, paket akan dihancurkan sehingga jaring internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Yang terakhir itu optance, terdapat di fitur tambahan yang mengizinkan komputer mengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapat komputer penerima tersebut. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan lagi keamanan paket tersebut. Pengertian dari oscillator yaitu standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar digunakan untuk menemukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaring internet. Lalu dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Lalu digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaring internet tersebut. Yang kedua, TCP atau IP merupakan standar komunikasi data dari komputer satu ke komputer yang lain di jaringan internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer yang lain. Baiklah, setelah selesai, yang presentasi akan dilanjutkan oleh saudara kami Fadil Muhammad Rizki. Kepada Fadil kami persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu yang berjudul pensinyalan.
Pensinyalan atau yang sering disebut dengan signaling merupakan proses ketika sebuah komputer berinteraksi dengan media transmisi jaringan dan mengirimkan sinyal-sinyal atau data melalui medium tersebut. Dalam komunikasi data, sering muncul istilah analog dan digital. Dikatakan analog apabila informasi berbentuk kontinu, sedangkan digital berarti informasi tersebut berada dalam keadaan-keadaan diskrit. Jenis sinyal ini terbagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal digital yaitu sinyal analog yaitu berupa sebuah gelombang elektromagnetik yang merambat melalui medium transmisi dengan parameter yang secara kontinu berubah-ubah. Untuk contohnya itu adalah sinyal dengan frekuensi yang terus berubah-ubah di dalam suatu medium transmisi. Yang kedua ada sinyal digital, terdiri dari rangkaian pulsa-pulsa tegangan yang merambat dalam suatu hardware komunikasi, kemudian bernilai 0 dan 1. Selanjutnya itu ada sampling atau sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Sampel atau contoh secara sederhana dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan sifat dan karakter dari populasi. Sebagai gambaran sederhananya, sampel dibutuhkan sebagai acuan untuk memberikan gambaran sederhana seperti seseorang yang membeli rambutan. Kemudian seorang pembeli yang pintar biasanya akan memilih secara rambang atau random dari rambutan yang dijajakan untuk menghindari adanya kecurangan dilakukan oleh pedagang. Kemudian itu definisi sampel itu sebuah populasi dengan kuantitas besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang mewakili sama persis dengan kualitas dari populasi dengan kata representatif. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada gangguan transmisi. Gangguan transmisi ini yang diakibatkan oleh masuknya sinyal yang diharapkan pada saat terjadinya proses transmisi atau adanya sinyal-sinyal yang bercampur atau distorsi yang tidak diinginkan saat proses transmisi terjadi. Baiklah, untuk materi yang kedua dengan judul persinyalan itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Sukri. Kepada Bang Sukri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukri Adi ingin jelaskan tentang error control. Metode deteksi error. Yang pertama itu ada VRC. VRC itu menggunakan parity bit pada oktav. Dan yang kedua itu LRC. LRC itu penggunaan parity bit untuk nomor bit yang sama dari satu blok. Yang kedua itu ada CRC atau checksum. Checksum penggunaan satu atau dua oktav pada pola bit informasi menurut fungsi yang telah disepakati. VRC itu adalah penambahan bit untuk mendeteksi apakah ada terjadinya error pada bit yang akan dikirim ke receiver. Tugasnya itu hanya untuk mendeteksi apakah itu ada error, dia tidak bisa memperbaiki. VRC terbagi dua jenis, ada event parity atau paritas genap. Paritas genap itu seperti bit yang akan dikirim itu adalah nilainya itu ganjil.
Maka kalau kita ingin membuatnya menjadi genap, kita harus menambahkan 1. Tapi jika memang sudah genap, kita hanya perlu menambahkan 0 di situ. Dan odd parity itu adalah kebalikannya. Jika bitnya itu sudah ganjil, maka kita akan menambahkan 0. Tapi jika itu belum ganjil atau masih genap, kita harus menambahkan 1 agar dia ganjil gitu. Seperti pada gambar ini adalah even parity, menambahkan 1 bit supaya dia menjadi bit genap untuk melihat apakah ada error sebelum dikirim ke receiver. Yang kedua ada LRC. LRC ini sama dengan VRC, cuma perbedaannya itu dia mengirim data itu per frame, dan bit yang ditambahkan itu tidak hanya di awal tapi juga di akhir akan ditambahkan bit juga. Kemudian metode ini juga untuk memperbaiki dari kesalahan VRC seperti yang dilihat dari gambar berikut, gambar ini. Dan metode ini dibilang sangat teliti, karena kesalahan 1 bit saja bisa dideteksi, bisa diatasi gitu. Yang terakhir adalah checksum ya. Di sini checksum itu adalah metode deteksi data yang menggunakan tambahan pada akhir data. Dan di sini penerima itu menggunakan metode yang sama untuk dan membandingkan dengan checksum yang telah dikirim oleh operator. Dan di sini bisa dilihat jika keduanya sama, antara ini yang gambar di kiri dan di kanan itu sama, maka berarti itu tidak ada kesalahan atau error. Dan dapat kita lihat di sini di gambar di kiri section satunya itu n bit dan di kanan itu sama itu n bit. Terus untuk yang di kiri itu section 2 nya itu n bit juga, dan di section 2 itu sama. Di section K itu dan yang di kiri dan di kanan itu sama. Untuk sumnya ini yang terdeteksi error tidak sama, makanya saya tandai dengan warna merah. Tapi di checksum ini cuma bisa mendeteksi, dia juga tidak bisa untuk memperbaiki kesalahan itu. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Baiklah, di sini saya Azlan Rizal akan melanjutkan pembahasan kelompok 2 mengenai flow control dalam data link. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan flow control? Flow control adalah sebuah teknik yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara dua stasiun yang kecepatannya berbeda. Maksud dari dua stasiun ini adalah pengirim dan penerima. Nah, flow control itu berfungsi untuk mengatur jumlah data yang dikirimkan oleh transmitter. Maksud dari data yang di sini adalah dalam satuan frame. Jadi, flow control dalam data link itu adalah sebuah teknik yang mengatur jumlah frame yang dikirimkan oleh transmitter. Nah, kemudian flow control itu secara teknik terbagi menjadi 2. Itu adalah stop and wait dan sliding window. Stop and wait adalah protokol pada flow control yang pengiriman frame-nya itu berdasarkan pengakuan atau respon dari penerima. Sedangkan untuk sliding window itu tidak harus pengiriman frame-nya itu tidak harus berdasarkan respon dari penerima. Nah, untuk sliding window itu terbagi menjadi 2. Itu ada go back end dan selective repeat. Go back end itu adalah protokol yang menggunakan sliding window pada pengirim, sedangkan untuk penerimanya hanya terdapat satu window. Sedangkan untuk selective repeat itu penggunaan sliding window-nya ada pada pengirim dan penerima. Nah, langsung saja ke menuju timeline flow control. Nah, dapat dilihat di sini ada bagian sender time dan ada bagian receiver time. Pada sender time itu pengiriman frame dikirim dari sender menuju receiver, sedangkan ini adalah respon frame, yaitu respon yang dikirim dari receiver menuju ke sender. Adapun di sini writing coding time itu adalah waktu untuk pengkodean
waktu yang dibutuhkan untuk pengkodean, dan di sini reading decoding time, itu waktu yang dibutuhkan untuk mengkodekan kembali, atau dalam istilahnya adalah decoding. Lalu di sini ada transmission propagation delay, yaitu jeda atau delay waktu untuk pentransmisian atau propagasinya dalam transmisi. Lalu di sini ada processing time, itu waktu yang dibutuhkan untuk memproses frame yang datang. Nah, dalam flow control itu terdapat 3 keadaan. Yang pertama, frame berhasil dikirimkan dan berhasil diterima oleh receiver, kemudian diberikan respon ACK. Nah, untuk keadaan kedua di mana frame bit yang dikirimkan itu error, sehingga pada receiver itu discard atau ditolak, dan receiver memberikan respon negatif ACK. Nah, keadaan yang ketiga itu ketika frame bit loss atau tidak sampai ke receiver. Dengan tidak sampainya frame ini ke receiver, maka receiver tidak dapat memberikan respon kepada sender. Nah, selanjutnya itu ada stop and wait ARQ atau stop and wait automatic repeat request, di mana prinsip protokol ini yang pertama itu mempunyai batas waktu, di mana batas waktu tersebut dikelola oleh pengirim. Nah, ketika frame dikirim, maka di saat itu pula sender memulai perhitungan waktu untuk frame tersebut. Seperti yang dapat kita lihat di contoh soal di sini, ada timeline frame di mana skenario-nya itu mengirimkan 4 frame. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa ketika frame dikirim, maka saat itu pula sender memulai perhitungan waktu. Nah, di sini dapat dilihat untuk setiap frame yang dikirim, maka timer yang di situ akan berfungsi sesuai frame masing-masing. Nah, kemudian jika ACK atau NACK tepat waktu, jika pengirim menerima respon ACK atau negatif ACK tepat waktu, maka untuk ACK itu dikirimkan frame selanjutnya. Untuk NACK diretransmisikan atau dikirim ulang frame yang respon negatif ACK tersebut. Nah, seperti yang dilihat di sini pada contoh soal itu untuk frame 0-nya error, maka di sini error discard kemudian NACK. Nah, dalam waktu timer frame 0 ini, maka jika terjadi error dikirimkan respon NACK. Jika tidak ada terjadi error, maka akan diterima receiver dan mengirimkan respon acknowledgement. Nah, di sini prinsip protokol selanjutnya, jika pengirim tidak menerima ACK ataupun NACK dalam batas waktu tertentu, maka pengirim meretransmisikan frame. Nah, seperti pada contoh soal ini, frame 2-nya yang loss. Jadi saat frame 2 loss dan dalam batas waktu timer 2, maka di saat time out sender itu otomatis dia akan meretransmisikan ulang frame. Karena di sini sender mengasumsikan bahwa frame tersebut loss disebabkan oleh receiver yang tidak memberikan respon ACK maupun negatif ACK. Nah, itu untuk stop and wait ARQ. Nah, baiklah, selanjutnya itu go back and ARQ, di mana prinsip protokolnya yang pertama, pengiriman frame itu berdasarkan ukuran sliding windows. Kemudian jika pengirim menerima ACK, maka dikirimkan set frame berikutnya seperti yang terlihat pada contoh soal ini. Jika di sini sebuah set frame yang berisi 0 dan 1, berarti di sini sliding window-nya ada 2. Di saat sender menerima ACK dari receiver, maka akan dikirim set frame berikutnya, yaitu set frame di dalamnya ada frame 2 dan 3. Nah, kemudian protokol selanjutnya, jika negatif ACK salah satu frame, maka yang diretransmisi adalah semua frame dalam sliding window. Nah, seperti pada contoh soal ini, itu diskenariokan bahwa frame 0-nya error. Maka di saat frame 0 error, di discard dan dikirimkan negatif ACK, maka di sini walaupun di sini frame 1 sampai di receiver, namun saat diretransmisikan oleh sender itu adalah satu set frame sebelumnya, yaitu 0 dan 1. Nah, kemudian protokol yang terakhir, jika tidak
prinsip protokol yang terakhir, jika tidak menerima ACK atau negatif ACK atau sebutannya itu loss, maka pengirim itu meretransmisikan semua frame dalam sliding window. Nah, seperti contoh soal di sini diskenariokan bahwa frame 2-nya loss. Nah, berarti salah satu dari salah satu frame dalam sliding window ini loss, maka di saat timer 2 timeout, di sender mengirimkan atau meretransmisikan kembali satu set sliding window atau set frame sebelumnya. Nah, begitu untuk go back and ARQ. Nah, selanjutnya itu selective repeat automatic repeat request, di mana prinsip protokolnya itu yang pertama, pengirim dan penerima itu mempunyai sliding windows seperti yang terlihat pada contoh soal di sini, bahwa pengirim dan penerima itu mempunyai sliding windows. Sini sliding windowsnya 2, maka di pengirim juga sliding windowsnya 2. Nah, kemudian prinsip protokol selanjutnya, frame dikirimkan berdasarkan sliding windows. Nah, berdasarkan sliding windows dikirim. Kemudian jika pengirim menerima respon ACK, maka set frame berikutnya dikirim. Nah, seperti di sini contoh, jika satu set frame itu berhasil dikirim dan diberikan respon ACK, maka set frame berikutnya itu dikirim oleh sender. Nah, jika terjadi negatif ACK atau error salah satu frame dalam sliding window, maka retransmisi itu hanya untuk frame yang error. Nah, seperti yang terlihat pada contoh soal ini, di sini timelinenya skenario frame 0-nya error. Nah, di sini frame 0-nya error pada sliding window pertama. Walaupun untuk frame 0-nya error, tetapi untuk frame satunya itu diterima oleh receiver. Namun di sini tetap untuk frame 0-nya didiscard dan diberikan negatif ACK. Kemudian sender itu hanya mengirimkan frame yang error tersebut, itu frame 0. Maka di sini dikirimkan frame 0 dan pada receiver terpenuhilah sliding window-nya itu 0 dan 1. Kemudian yang terakhir, prinsip protokol yang terakhir, jika tidak menerima respon ACK ataupun NACK, dalam hal ini adalah loss salah satu frame dalam batas waktu tertentu, maka retransmisi hanya untuk frame yang hilang. Nah, seperti pada contoh ini diskenariokan bahwa frame 2-nya loss atau hilang. Maka dalam sliding window ini frame 2-nya hilang dan frame 3-nya diterima oleh receiver, namun frame 2-nya belum. Sehingga pada sehingga di saat timer 2 timeout, maka sender hanya akan mengirimkan frame yang loss, yaitu frame 2, sedangkan untuk frame 3 sudah diterima dan diberikan ACK oleh receiver, jadi tidak diretransmisikan lagi. Nah, begitu untuk cara bagaimana prinsip protokol dari selective repeat ARQ. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.